Maryam, apa yang terjadi? Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Bibiku, selamat datang. Apakah kau baik-baik saja, Maryam? Segala puji bagi Allah bagaimanapun juga. Segala puji baginya di saat-saat baik dan buruk. Tetapi, nada suaramu menunjukkanmu sedang dalam bahaya. Aku berharap aku dapat berbicara kepadamu. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Percayalah, aku tidak tahu apakah aku salah atau tidak mengatakannya. Buka hatimu, Maryam, dan percayalah pada Allah. Aku yakin ada sesuatu yang serius, Maryam. Entahlah, bibiku, apa yang harus aku lakukan? Dan apa yang dapat kamu lakukan? Ini adalah perintah dari Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan pilihannya yang mana di dalamnya pasti terdapat kemuliaan dan kehormatan. Tetapi, apakah orang-orang di sekitar kita memahami makna yang luhur ini? Sejak kapan kau menyibukkan diri dengan omongan orang lain, Maryam? Aku tidak keberatan. Ini memang urusanku sendiri, ibadahku dan kholwatku dengan Tuhan. Tetapi sekarang masalahnya berbeda. Bagaimana bisa? Memiliki anak di luar nikah akan menjadi pertanyaan yang berkaitan dengan reputasi ibu dan ayahku. Begitupun dengan reputasi Nabi Allah Zakaria yang mengasuhku. Semoga Allah merahmati mereka. Jangan siksa dirimu, wahai Maryam. Cukup kesucian bagimu di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan tahu bahwa aku tidak takut pada diriku sendiri, tetapi aku takut akan bayi yang ada di dalam perutku. Mungkin mereka akan mencoba untuk menyakitinya. Apakah kau mulai merasakannya? Ya, itu adalah perasaan yang aneh. Campuran antara rasa kelembutan, ketakutan, keintiman dan kekaguman. Lihat apa jadinya. Bagaimana kau tahu bahwa dia laki-laki? Mungkin dia gadis yang baik seperti ibunya. Tidak, dia adalah laki-laki. Malaikat mengatakan itu padaku. Ya Tuhanku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemana aku harus pergi? Aku berharap aku telah mati sebelum terjadi semua ini, dan orang-orang akan lupa akan apa yang terjadi. Dan Maryam yang masih perawan pun melahirkan putranya Isa alaihi salam. Betapa indahnya dirimu, anakku, dan betapa sengsaranya aku. Anehnya aku merasa haus, dan aku juga merasa lapar. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam berbicara dalam dekapan ibunya. Ia berkata kepadanya, "Janganlah takut dan janganlah bersedih." Maha suci Allah yang Maha Agung. Apakah bayi ini berbicara dalam buayannya? Dia berkata kepadanya, "Lihat ke bawah darimu, engkau akan menemukan sewadah air. Minumlah ibu, minum dan sehatlah engkau." Segala puji bagi Tuhan yang memberiku minum. Kemudian dia kembali berkata, "Goyangkan pohon palem itu untukmu, butiran kurma yang matang akan jatuh untukmu. Makanlah dengan kepuasan dan juga untuk kesembuhanmu." Tuhan, betapa enak rasanya. Isa alaihi salam berkata padanya, "Aku ingin engkau bahagia dan aku ingin menghibur matamu. Jangan khawatir tentang kekhawatiran apapun, wahai ibu." Bagaimana aku tidak khawatir, cintaku? Apa pandangan orang setelah aku melahirkanmu? Oh, aku tidak tahu harus berkata apa. Isa alaihi salam berkata, "Jangan katakan apapun." Tapi bagaimana? Dan apa yang harus kujelaskan kepada mereka? Nabi Isa alaihi salam berkata, "Jika engkau melihat salah satu orang, maka diamlah dan katakan bahwa kamu bersumpah untuk berpuasa kepada Tuhan. Jangan berbicara kepada siapapun dan serahkan masalah itu kepadaku." Wahai kekasihku, kau berbicara seolah-olah dialah yang mengurus urusanku. Ya Allah, segala puji bagimu dalam segala urusan. Maryam pun kembali membawa bayinya yang baru lahir ke tempat kudus. Dia diyakinkan oleh keputusan Allah dan ditemani oleh bayi yang baru lahir murni tersebut. Lihatlah Aruba, bukankah itu pertapa Maria? Ya, apa yang dia bawa di tangannya? Kurasa dia membawa bayi. Mungkinkah Yahya anak Zakaria dan Elizabeth? Tidak. Yahya sudah besar dan bisa berjalan sendiri. Aku melihatnya 1 jam yang lalu bersama ibunya di pasar. Aku ingin tahu siapa bayinya. Aku tidak tahu. Maria mengisolasi diri dari semua orang. Dari mana dia membawa anak itu? Jangan percaya semua fenomena, Idal. Siapa yang tahu? Aku merasa bahwa ini telah dirahasiakan.
Dan kita tidak diberitahu siapapun tentang hal itu. Tentu saja itu mempengaruhi reputasi seorang gadis perawan. Kita akan merahasiakannya, tidak diragukan lagi. Jadi, kau tidak menyangkal bahwa dia adalah anakmu? Mengapa kau diam saja? Aku katakan sebelumnya bahwa dia sedang berpuasa untuk Tuhannya. Dan dia tidak akan berbicara dengan manusia. Puasa? Apakah kau berpuasa? Diam, dan jangan kau ucapkan satu kata pun kepada Maryam. Kami tidak datang ke sini untuk mendengarkan pembicaraan para wanita. Oh Maryam, kau telah melakukan kejahatan besar. Ayahmu bukan orang jahat, dan ibumu tidak pernah menjadi pelacur. Bagaimana kau menjelaskan ini semua kepada kami? Apa ini? Apakah kau mengolok-olok kami? Bagaimana bisa kita berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan? Isa yang baru lahir pun menjawab mereka, Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi, serta membuatku diberkati dimanapun aku berada. Dia memerintahkanku untuk berdoa dan memberikan zakat selama aku hidup. Anak itu berbicara. Ya, dia menjawab pertanyaan kita. Nabi Isa alaihissalam pun melihat ibunya Maryam dan ia berkata, Allah menjadikan aku solih bagi ibuku. Dia tidak menjadikan aku zolim dan celaka. Salam sejahtera atasku pada hari di mana aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup-hidup. Kurasa masalah ini sudah jelas. Tidak ada alasan bagi kami untuk tinggal. Maafkan kami, wahai wanita yang baik. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Tunjukkan padaku di mana pohon palem yang engkau makan kurmanya, Maryam, dan meninggalkan Isa sendirian. Jangan takut, dia tertidur dan Yahya menjaganya. Semoga Tuhan memberkatimu dengan Yahya. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya untuk sesaat. Tuhanlah yang Maha melindungi putriku. Aku tahu, tentu saja. Tetapi ini keyakinanku bahwa dia bukan hanya seorang anak kecil, tetapi seorang nabi yang akan menyelamatkan orang-orang dari rasa sakit dan kejahatan yang dibuat oleh mereka sendiri. Aku mendengarmu, Maryam. Aku tahu betapa besarnya penderitaan yang telah menantinya. Nabi Allah Zakaria menyeru orang-orang sepanjang hidupnya, dan kebanyakan dari mereka tidak percaya pada panggilannya dan justru malah menghinanya. Aku merasa sangat takut di tempat ini. Tuhan tahu bahwa aku tidak takut untuk diriku sendiri, tetapi atas tanggung jawab dan kejujuran yang kugenggam di tangan dan dada ini. Apakah kau sudah mendengar berita itu? Apa yang terjadi, Idal? Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang baru lahir. Hah? Kekejaman brutal macam apa ini? Bahkan anak-anak pun tidak aman dari kejahatan mereka. Aku rasa dia sedang mencari anak tertentu. Hah? Bahkan seorang anak bisa menjadi bahaya bagi tentara Romawi jika anak tersebut adalah seorang nabi Aruba dan setia kepada orang-orang di masa depan. Oh, maksudmu putra Maryam yang kita dengar berbicara dalam buaya? Lantas, apa ada lagi yang lain? Haruskah kita memberitahu para tentara tersebut di mana bayi itu berada dan mendapatkan imbalan? Tetapi, kita dapat menghilangkan kesempatan untuk terbebas dari ketidakadilan dan pengucilan. Ya, kau benar. Kita mungkin dihargai hari ini, tapi apa yang terjadi besok? Ya, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Kau harus lari, Maryam. Melarikan diri. Kemana? Siapa di balik pintu? Aku adalah prajurit Eskines dari tentara Romawi. Kemana kita akan pergi sekarang? Tidak ada jalan keluar dari penghakiman Tuhan. Jagalah Isa dengan baik. Wahai wanita yang ramah Maryam, salam. Kau prajurit yang baik. Kau harus segera melarikan diri. Prajurit Gubernur Herodes dapat datang kapan saja. Terima kasih, aku akan melakukannya. Tapi... ada kafilah dalam perjalanan ke tanah Mesir melalui Gurun Sinai. Cobalah untuk mengejar mereka. Ayo Maryam, cepat. Tanah Sinai? Tempat Nabi Allah Musa melarikan diri dan berbicara kepada Tuhannya di sana? Aku akan mengawalmu ke jalan awalnya. Tetapi maafkan karena aku tidak bisa menemanimu sampai ke sana. Suara kuda mendekat. Cepatlah Maryam. Inilah pegunungan Sinai yang menjulang di Cakrawala. Aku harus kembali sekarang. Terima kasih prajurit yang mulia. Aku telah menyiapkan perbekalan dan air untukmu agar engkau dan anakmu tetap aman. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Ya, tentu saja Nyonya. Mengapa kau begitu berani untuk membantuku? Itu karena kau membawa di tanganmu seorang nabi yang akan menyelamatkan orang dari perbudakan selain Tuhan.
Seluruh dunia telah menunggumu cintaku, untuk tumbuh dan mengembalikan cinta dan kedamaian kepada mereka. Jadilah pendukung yang lemah dan tertindas. Inilah cahaya yang bersinar di pegunungan Sinai.